Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat maghrib secara berjamaah. Dan kemudian pada malam ini kita akan melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya. Jamaah sekalian, pada malam ini saya masih ada tersisa kajian tadabbur ayat yang insyaallah pada malam ini kita akan mentadabburi satu ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 203. Surah Al-Baqarah ayat 203. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Al-Baqarah 203. Selanjutnya kita terjemahkan ayat ini. Faman ta'ajjala fi yawmayn, barang siapa yang mempercepat atau mempersingkat fi yawmaini, masa tinggalnya di Mina 2 hari saja, fala ithma alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Atau kita bisa terjemahkan dengan mengatakan tidak apa-apa. Wa man ta'akhkhar fala ithma alaihi liman ittaqa, dan barang siapa yang mengundur sampai 3 hari, fala ithma alaihi liman ittaqa, maka tidak ada juga dosa baginya, atau kita katakan tidak mengapa. Liman ittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Wa'lamu wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah semuanya bahwasanya kalian, annakum ilaihi tuhsyarun, kepadanya atau di hadapannya kalian akan dikumpulkan. Wa'lamu annakum ilaihi
tuhsyarun. Selanjutnya jamaah sekalian, ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang bercerita tentang salah satu rangkaian ibadah haji. Salah satu rangkaian ibadah haji. Jadi tempat-tempat dan momen-momen pelaksanaan ibadah haji itu, ya pertama tentu ketika kita memulai dari miqat, ya tempat startnya. Ketika seseorang mau ihram, yang paling terkenal itu kalau kita di Madinah, meninggalkan kota Madinah, kita singgah mengambil miqat, namanya di Dzul Hulaifah. Jadi itu nama aslinya itu Dzul Hulaifah yang disebutkan dalam hadis. Kalau nama yang umum itu biasa Bir Ali, ya orang bilang Bir Ali. Iya. Kemudian selanjutnya, ini baik yang mau haji ataupun yang mau umrah saja. Kemudian selanjutnya adalah kita sampai ke kota Mekah di Masjidil Haram. Iya. Ini secara cepat saya sebutkan. Kemudian selanjutnya pada tanggal 8 Dzulhijjah itu yang sunnah sebenarnya. 8 Dzulhijjah itu kita mestinya menuju Mina dan kita mabit menginap semalam di situ di Mina. Iya. Nah, namun ya entah karena alasan apa, mungkin tidak mau repot bagaimana, ya, sehingga yang kenyataan sekarang ini yang lalu-lalu itu kebanyakan jamaah haji kita 8 Dzulhijjah itu langsung berangkat ke Arafah. Ya, langsung berangkat ke Arafah. Akhirnya yang terjadi adalah mabit di Arafah. Padahal tidak ada mabit di Arafah. Mau baca buku manasik mana saja, tidak akan pernah ada mabit di Arafah. Yang ada itu adalah mabit di Mina. Nah, ini salah satu di antara konsekuensinya kalau kita tidak mengamalkan secara penuh ya sunnah itu. Yang seharusnya tanggal 8 itu malam tanggal 9 kita mabit di Mina, pagi-pagi kita berangkat ke Arafah untuk wukuf ya di saat tergelincir matahari setelah zuhur. Ya. Kemudian setelah kita wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah itu, sebelum terbenam matahari, jemaah haji itu meninggalkan Arafah. Ya. Di mana sholat maghribnya? Ya. Sebenarnya sebelum-sebelumnya itu sudah disebutkan, tapi saya persingkat saja karena bukan itu yang menjadi inti pembahasan. Jadi jemaah haji itu melaksanakan jamak ya takhir. Jadi maghrib dengan isya itu dilaksanakan di Musdalifah, ya, dilaksanakan di Musdalifah. Iya. Kemudian mereka mabit di Musdalifah pagi tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Idul Adha. Ya, bagi kita yang tidak melaksanakan haji ya di seluruh dunia, pagi tanggal 9 Dzulhijjah, tanggal 10 Dzulhijjah itu ketika sudah terbit matahari kita menuju Mina. Kita menuju Mina tanggal 10 itu.
Nah, mulai tanggal 10, 11, 12, 13 itu jamaah haji yang paling sempurnanya menginap di sana ya sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, jadi mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, yang disyaratkan dalam ayat ini jamaah sekalian, faman ta'ajjala fi yawmain, yang akan menjadi pembahasan kita, faman ta'ajjala fi yawmain, barang siapa yang mempercepat 2 hari saja. Yang mana yang dimaksud dengan 2 hari itu yaitu tanggal 11 dan tanggal 12 Zulhijjah. Ya. Bapak-bapak yang sudah menunaikan ibadah haji, ya, coba diingat-ingat, baik yang sudah lama ya ataupun yang baru-baru. Ya. Jadi 11 12 itulah yang diisyaratkan dalam ayat ini, siapa yang mempercepat 2 hari masa tinggalnya saja di Mina dalam rangka melontar 3 jamrah itu, ya, maka fala ithma alaihi, itu tidak ada dosa baginya atau tidak mengapa. Iya. Wa man ta'akhkhar, dan barang siapa yang mengundur. Ya, barang siapa yang mengundur. Ya. Maksudnya mengundur di situ, mengundur sampai tanggal 13, menginap lagi 1 malam. Ya, menginap lagi satu malam sampai besoknya tanggal 13. Itulah yang Allah bilang faman ta'akhkhara, barang siapa yang mengundur, barang siapa yang terlambat, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya atau tidak mengapa. Nah, kalau ini yang mengundur, yang memilih opsi yang kedua, mengundur sampai tanggal 13, Allah bilang tidak mengapa. Kemudian ayat itu menambahkan limanittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Bagi siapa yang bertakwa. Jadi mau nginap 2 hari saja, kalau dihitung dari tanggal 11 sampai 12 itu tidak mengapa. Mau nginap mabit, ya kita pakai istilah mabit, mau mabit sampai besoknya tanggal 13 itu tidak mengapa juga. Tapi ada perbedaan redaksi ayat ini jemaah sekalian. Ketika menyebutkan siapa yang menginap 2 hari saja, mempercepat 2 hari saja, maka tidak mengapa. Tapi siapa yang mengundur sampai tanggal 13 tidak mengapa juga bagi siapa yang bertakwa. Nah, ini maksudnya bagaimana jemaah sekalian? Bahwa betul 11 12 opsi pertama, 11 12 13 opsi kedua, ya. Jadi itu paketnya. 11 12 13 opsi kedua, betul dua-duanya bisa kita memilih. Akan tetapi kalau kita ingin memilih yang paling afdal, itu yang menginap sampai tanggal 13. Ya. Bagi siapa yang mau yang paling afdal, ya. Kan itu kita di musim haji itu, Pak. Ya. Itu bukan pekerjaan gampang, itu berada di satu tempat itu, ya. Rasanya cepat-cepat kita mau selesaikan itu, mau pulang kampung. Ya. Itulah yang kita rasakan ketika menunaikan ibadah haji. Iya. Tapi uniknya ibadah haji ini jamaah sekalian, walaupun sulit di saat kita melaksanakan ibadah haji, insya Allah, ya, berikutnya itu kalau kita pulang, andaikan bisa mudah kita berhaji, kita mau berhaji lagi. Iya, begitu. Andaikan ada orang sekian kali melaksanakan ibadah haji itu, ya, itu tidak pernah puas. Karena memang itu doanya Nabi Ibrahim, ij'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Ya Allah, jadikan hati-hati umat Islam ini itu merindukan Mekah. Jadi ketika ada kerinduan untuk selalu ke Mekah, Pak, walaupun sudah berkali-kali kita ke sana, itu adalah tanda makbulnya doanya Nabi Ibrahim.
Walaupun sering terjadi korban Mina, apa macam-macam, ya. Yang paling sering kita dengarkan itu korban terowongan Mina, ya. Apakah umat Islam setelah itu ciut dan mengatakan, saya tidak mau, saya pergi haji deh, ya, terjadi korban Mina? Tidak, karena memang itu merupakan doanya Nabi Ibrahim, jadikan hati-hati manusia terpaut yang merindukan, ya, kota, ya, Mekah itu. Nah, jamaah sekalian, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi walaupun 11-12 opsi pertama, 11-12-13 itu opsi kedua, tapi ketika Allah menyebutkan siapa yang mengundur sampai tanggal 13, maka itu tidak ada dosa baginya atau tidak mengapa. Kemudian Allah ikutkan kata limanittaqa, bagi siapa yang bertakwa, itu menunjukkan bahwa sampai tanggal 13 itu lebih afdal. Ya, sampai tanggal 13 itu lebih afdal. Karena Allah memberikan pujian khusus bagi siapa yang bertakwa. Jadi ayat ini tidak difahami bahwa yang 11-12 kemudian pulang itu tidak bertakwa. Tidak difahami begitu, Pak. Ya. Jadi pasti marah orang yang sampai tanggal 12, Pak, kau pulang tanggal 12 ya tidak bertakwa kau. Bukan begitu cara memahami ayat ini. Ya. Dipujinya yang sampai tanggal 13 menunjukkan itu lebih afdal, ya. Bukan berarti bahwa yang sampai tanggal 12 saja itu tidak bertakwa, ya. Kan tetapi ini persoalan pilihan opsi, ya. Persoalan pilihan opsi, ya. Sama umpamanya kalau kita sholat sunat, ya. Kalau kita sholat sunat seperti duhur, ya, kita bisa sholat sunat 2-4 rakaat qabliyah. 2-4 rakaat qabliyah. Setelah sholat duhur kita sholat sunat lagi, ya. Nah, tentu tidak bisa dikatakan yang tidak sholat sunat duhur itu berarti tidak bertakwa. Nah, mana orang yang sholat duhur yang tidak sholat sunat itu, Pak? Ya, tapi maksudnya ayat ini semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi nilai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, setelah Allah menyebutkan itu, di akhir ayat itu langsung kita melompat pada ayat itu, Allah mengatakan wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan ketahuilah, jadi tidak cukup sekedar Allah mengatakan kalian akan begini keadaannya, tapi Allah mengatakan ketahuilah, wa'lamu. Itu menunjukkan bahwasanya kita harus merenungkan itu ketika Allah mengatakan wa'lamu, ketahuilah. Apa yang perlu diketahui? Annakum, kalian semuanya ini, ya, yang pertama adalah diarahkan kepada semua orang yang melaksanakan ibadah haji. Berapa itu? Wa'lamu, ketahuilah semuanya yang melaksanakan ibadah haji yang ada di Mina sekarang ini. Annakum, bahwasanya kalian ilaihi, kepadanya, nya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuhsyarun akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana itu? Yaitu di padang mahsyar. Makanya kata kerjanya tuhsyarun itu untuk mengisyaratkan bahwa ada tempat yang tanpa batas nanti, dari manusia pertama yaitu Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir lahir. Nah, itu tidak ada dalil yang menyebutkan itu. Siapa kira-kira manusia terakhir nanti? Siapa namanya? Yang kita tahu manusia pertama Nabi Adam. Sampai manusia terakhir itu akan dihadirkan, dikumpulkan semuanya pada saat itu, pada momen itu. Nah, sekarang jamaah sekalian, iya, saya mau mengajukan pertanyaan. Ada enggak yang bisa menganalisa? Dan yang bisa menganalisa ayat ini,
Ya, ini penganalisaan namanya tadabbur, menganalisa, merenungkan. Ya, kira-kira apa hubungannya momen keberadaan di Mina itu, atau secara umum momen keberadaan kita di Mekah dan sekitarnya, dengan penutup ayat itu yang mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya kalian semuanya ini yang melaksanakan ibadah haji dan semua yang tidak melaksanakan ibadah haji, dan itu lebih banyak, suatu saat akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaannya, kira-kira apa hubungannya itu? Allah bercerita tentang salah satu rangkaian ibadah haji dengan penutup ayat itu yang mengingatkan bahwa suatu saat kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pertanyaannya, Pak. Coba dianalisa. Apa hubungannya, korelasinya? Allah bercerita tentang salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu ketika kita berada di Mina. Tiba-tiba ayat itu Allah mengatakan, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa suatu saat kalian akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sudah Masya Allah. Sayangnya tidak ada hadiahku ini Pak. Iya. Mudah-mudahan Allah yang balas saja. Betul. Jadi ada kemirip-miripan antara keadaan jamaah haji yang berkumpul di Mina itu, ya, atau pada semua tempat-tempat itu, ya. Karena semua kan kalau orang melaksanakan ibadah haji itu tidak boleh ada terpisah. Kita di Mina semua, kita di Arafah semua, kita di Mekah semua, kan begitu. Inilah kira-kira pertemuan terbesar di atas permukaan bumi ini. Tidak ada perkumpulan yang dapat menyaingi pertemuan akbar di musim haji. Tidak ada, Pak. Iya. Ada orang yang kita dengar di Indonesia demo, berapa jumlahnya demo itu? Iya. Jarang-jarang ada 1 juta orang yang demo. Iya. Di negara mana saja ada perkumpulan konser umpamanya, ya, yang terbanyak itu pertemuannya adalah di momen musim haji, ya, 4-5 juta ya orang berkumpul di tempat itu, ya. Dan pemerintah Arab Saudi, ya, itu punya visi misi lagi, kalau tidak salah tahun 2036 itu akan menerima duyufur rahman, tamu-tamu Allah, ya, dari 4-5 juta. Itu kalau sudah jadi proyeknya itu, visi misi 2036 itu akan menerima sampai berapa? Kalau tidak salah 12 juta. Bayangkan itu, ya, mega proyek yang dibuat oleh Arab Saudi itu. Nah, kita kembali kepada kajian kita. Jadi benar bahwa inilah momen yang tepat Allah memperingatkan kita, yaitu adanya pertemuan dan perkumpulan pada hari itu mestinya mengingatkan kita bahwa perkumpulan yang seperti ini akan terjadi nanti di hari kemudian kelak nanti. Ya. Dan itu akan memberikan sebuah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di dunia ini dibuatkan perkumpulan miniatur. Ya. Karena yang hadir di Mekah itu masih lebih banyak yang tidak hadir. Tapi inilah contoh perkumpulan yang terbesar. Miniatur gambaran tentang perkumpulan di hari kemudian di kelak nanti. Jadi wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
sebagaimana kalian pada hari ini berkumpul, bertemu, dan setelah itu kalian berpisah. Ya, kita ini kalau selesai melaksanakan ibadah haji, ya paling cuma yang sekampung dengan kita, yang kembali ketemu ketika kembali ke kampung kita, ya, yang mungkin pernah kita ketemu dengan bangsa lain, orang Afrika, kita kenalan dari mana, pakai bahasa isyarat, Afrika, Indonesia, itu. Akhirnya kita bertemu di situ, dan mungkin tidak akan pernah lagi kita ketemu setelah kita berpisah. Ya, kita kembali ke negara kita masing-masing, kampung halaman kita masing-masing. Nah, Allah ingatkan bahwa pada hari ini di Mina kalian berkumpul dan kemudian kalian berpisah kembali ke negara masing-masing, ke kampung halaman masing-masing. Ingat bahwa akan terjadi lagi pertemuan akbar. Sekali lagi, dan ini adalah pertemuan yang paling menentukan. Kalau di dunia ini kalian bertemu, kalian berkumpul, biasa kita sering ngobrol, kita sering ketawa, kita sering berleha-leha. Pertemuan yang akan terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah pertemuan yang disertai dengan tanggung jawab. Pertemuan yang disertai dengan tanggung jawab. Di mana manusia pada saat itu, proses dikumpulkan di padang mahsyar itu untuk menentukan salah satu di antara dua opsi. Jadi istilahnya, inilah tempat untuk mengumumkan kira-kira kita lulus atau tidak lulus. Ya, kalau di dunia ini Pak, kita lihat pengumuman, ya, umpamanya mendaftar jadi mahasiswa di Unhas, ya, kan hanya ada dua opsinya Pak, lulus atau tidak lulus. Kalau lulus, alhamdulillah. Ya. Kalau tidak lulus, apa segala-galanya kalau tidak lulus? Jangan terlalu bersedih. Ketidaklulusan kita di dunia ini bukan segala-galanya. Dalam artian masih banyak opsi yang bisa kita lakukan ketika di satu tempat kita gagal. Iya. Ternyata dia tidak lulus menjadi mahasiswa. Akhirnya apa dia lakukan? Ternyata cocoknya anak muda itu dia punya visi misi bisnis yang bagus. Ya, tidak mesti dia belajar di fakultas ekonomi, ternyata menjadi praktisi. Ya. Bisnis dia akhirnya menjadi konglomerat. Ya, akhirnya dia menjadi orang kaya. Ternyata di situ jalan hidupnya. Jadi di dunia ini ketika kita gagal satu tempat, itu bukan segala-galanya. Masih banyak opsi-opsi. Akan tetapi di hari kemudian kelak nanti Pak, yang kita istilahkan hanya ada dua opsi, yaitu lulus atau tidak lulus. Ya. Yang pertama kalau kita lulus, alhamdulillah, dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua kalau tidak lulus, tidak ada opsi yang ketiga. Tidak ada opsi yang ketiga. Tadi itu saya istilahkan, kalau dia mendaftar masuk Unhas, ya, jangan terlalu bersedih. Masih bisa cari pekerjaan atau mendaftar di tempat yang lain. Iya, mendaftar di tempat yang lain. Tapi ini hanya dua Pak, immal jannah wa imman nar. Tidak ada Allah ciptakan tempat yang ketiga. Ya. Allah tidak menciptakan tempat yang ketiga. Apa tempat yang ketiga? Antara surga dan neraka. Pamannya, contoh. Begitu dia lihat, tidak ada nama saya, penghuni surga. Berarti tidak lulus. Ya. Adakah opsi? Ya Allah, kalau memang saya tidak dimasukkan ke dalam surga, ya Allah. Ya. Yang penting jangan juga Engkau masukkan saya ke dalam neraka. Ya. Jadi maunya apa? Ya Allah, walaupun saya tidak termasuk penghuni surga, yang penting saya juga tidak dimasukkan ke dalam neraka. Saya mau opsi yang ketiga. Adakah antaranya surga dan neraka? Kalau seandainya ada antaranya surga dan neraka,
biar misalnya di antara surga dan neraka. Tidak masuk surga juga, tidak masuk neraka juga. Simpang di antaranya. Masalahnya di hari kemudian Pak, tidak ada antaranya surga dan neraka. Hanya dua saja, immal jannah wa immal nar. Itulah bedanya antara kehidupan dunia yang terlalu banyak opsi dalam kehidupan dunia. Di dunia ini Pak, Masya Allah, banyak sekali opsi. Ada orang yang melamar ya gadis pujaannya, ternyata dia tidak diterima. Ya, yang kok terlalu stres. Ya, istilah saya, dunia ini tidak selebar 6 kilo. Ya, Anda tidak diterima di tempat ini, ya, ternyata takdir Anda dijodohkan dengan si fulan itu. Iya. Ada, saya ingat salah seorang teman yang lalu itu, Pak, cerita sedikit. Itu dia melamar, ya, mau menikah, anak muda itu. Mau menikah, ya. Kalau tidak salah waktu itu, ya, artinya uangnya itu terbatas sekali kasih, apalagi Sulawesi Selatan, ya, namanya uang panai, ya, melamarlah dia, ya, mungkin dari pihak perempuan itu sudah tanya berapa uang panai, yang begini, hanya langsung ditolak kasih, ditolak mentah-mentah itu, iya, tapi, ya. Teman ini kejadian, bukan fiktif ya, kejadian. Cuma saya tidak mau sebut namanya. Ya. Akhirnya teman ini uangnya yang tidak seberapa itu dia tabung di bank muamalah. Dia tabung di bank muamalah. Dia simpan itu. Ya, cari tambahan lagi baru melamar lagi. Masya Allah, begitu dia tabung di bank muamalah, tiba-tiba ya ada undian di bank muamalat itu, dia keluar sebagai salah satu di antara orang terpilih pergi umrah. Ternyata dia pergi umrah, Pak, ya, dari bank muamalat pada waktu itu. Masya Allah, ternyata Allah menginginkan bilang jangan kau menikah dulu sebelum berumrah. Ternyata Allah menginginkan kau pergi umrah dulu, ya. Setelah pulang umrah, barulah dia melamar. Masya Allah, diterima ini. Yang mana lebih bagus, Pak? Menikah saja minus umrah, atau menikah tambah umrah? Tentu menikah tambah umrah yang paling bagus. Akhirnya teman itu mengatakan, ternyata ini hikmahnya saya tidak terima yang lalu. Ya, ternyata Allah menginginkan saya untuk pergi umrah dulu. Ya, jangan dibayangkan, ya, kayak sekarang mudahnya. 10 tahun, 20 tahun yang lalu itu pergi umrah itu bukan sesuatu yang gampang. Nah, kalau di dunia ini jamaah sekalian, kita memiliki banyak pilihan-pilihan opsi-opsi. Kita gagal di sini, kita cari lagi begini, kita gagal begini, kita cari lagi begini. Ya, masih banyak kemungkinan. Tapi ketika di hari kemudian hanya ada dua. Makanya jamaah sekalian, kata ulama, Allah itu sebenarnya membuat hanya 3 tempat. Semenjak kita lahir sampai kita menghadap kepada Allah, Allah cuma membuat 3 tempat. Tempat yang pertama adalah kehidupan dunia ini kita bercampur baur semua. Istilahnya kita satu klaster semuanya dibagi dalam kehidupan dunia ini. Iya. Makanya kita hidup di dunia ini, Pak, kita tidak bisa membatasi. Kita tidak bisa membatasi. Umpamanya, ya, mentang-mentang karena kita orang Islam semuanya, harus di Ancik Dengoyo ini harus orang Islam semuanya. Tidak bisa, Pak. Ya, tidak bisa. Ya, biar Anda orang Islam, ya, kalau tidak bisa beli tanah di sini tidak bisa. Ya. Ada yang bisa beli tanah non Muslim, Pak. Akhirnya kita bertetangga dengan non Muslim. Itulah bercampur baur di dunia ini. Kita menyatu di dunia ini, Pak. Kita menyatu di dunia ini. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menciptakan 2 tempat di hari kemudian, yaitu surga dan neraka.
Nah, kalau di dunia ini kita bercampur baur, Pak. Satu tempat, satu klaster, satu perumahan. Iya. Saya rasa rata-rata perumahan itu yang penting ada uangnya, mau agama apa saja, bahkan tidak ada Tuhannya, yang penting Anda jadi user, Anda diterima. Ya, jarang-jarang itu ada developer, Pak. Coba lihat KTP-nya, Pak. Ya, apa agamanya? Tidak. Orang tidak melihat itu, Pak. Ya, karena orang cuma mau tinggal di situ. Ya. Kecuali saya tahu di salah satu tempat ada seorang developer itu dia buat perumahan muslim. Dia perumahan muslim. Jadi di dunia ini kita bercampur baur, Pak. Nah, di hari kemudian kelak nanti, Allah Subhanahu wa taala cuma membuat dua tempat, yaitu surga dan neraka. Surga dan neraka. Nah, bagaimana caranya di hari kemudian ini dipisahkan itu? Bagaimana caranya Allah memisahkan itu penghuni surga dan penghuni neraka? Kalau di dunia ini menyatu kita. Allah Subhanahu wa taala caranya memisahkan itu penghuni surga dan penghuni neraka. Semenjak di dunia, Allah Subhanahu wa taala telah membuatkan sistem yang pada akhirnya nanti di hari kemudian penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka. Apa itu caranya Allah? Diturunkannya aturan di permukaan bumi ini. Ya. Yang mana aturan yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini melalui seorang rasul pada zamannya. Nah, rasul yang diutus pada zaman itu oleh Allah, ya, diturunkan kitab suci kepadanya. Dan rasul yang hidup pada zaman itu diwajibkan oleh Allah untuk mendakwakan kitab suci tersebut dan menyampaikannya. Nah, intinya kitab suci itu, aturan itu hanya dua. Garis besarnya aturan itu hanya dua, yaitu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu garis besarnya, Pak. Kita ini menjadi orang beriman hanya dua, Pak. Boleh, tidak boleh. Itu saja, Pak. Ya, jadi kalau kita menjadi orang beriman itu hanya dua intinya, Pak. Boleh, tidak boleh. Ya. Nah, cuma kadang-kadang kita ini, sebagian di antara kita, kadang-kadang itu tidak objektif. Ya. Jadi kalau ada yang dibolehkan, pasti itu ayatnya, bunyinya tidak terbatas. Pasti ayatnya itu tidak terbatas. Contoh, Allah bilang, "Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Makanlah semua apa yang ada atas permukaan bumi ini, yang halal-halal dan yang baik-baik. Jadi itu saja, yang halal-halal dan yang baik-baik. Iya. Jadi Allah tidak menyebutkan itu apa saja. Jangan bertanya kepada Allah apa saja yang dihalalkan. Karena yang dihalalkan dan dibolehkan itu tanpa batas, Pak. Tanpa batas. Bagaimana kaidahnya? Selama tidak ada pelarangannya, maka itu hukum asalnya boleh. Selama tidak ada pelarangannya, maka hukum asalnya boleh. Begitu hukum asalnya, Pak. Begitu hukum asalnya. Ya, makanya saya angkat salah satu contoh, Pak. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakan daging buaya. Ya, tentang hukum memakan daging buaya. Itu ulama empat mazhab ini berbeda pendapat, Pak. Tidak ada dalil yang menyebutkan secara terperinci tentang diharamkannya daging buaya. Walaupun ya banyak umat Islam kebanyakannya tidak makan daging buaya, tapi ada ulama yang membolehkan karena tidak ada secara tegas pelarangannya. Nah, kalau kita ingin berbicara tentang apa yang dilarang, maka itu disebutkan satu persatu.
Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian untuk mengkonsumsi darah, ya, kemudian daging babi, ya, yang tidak disembelih atas nama Islam. Itu disebutkan satu persatu, Pak, pada perkara yang dilarang. Kenapa? Karena yang dilarang itu pasti jumlahnya sedikit. Yang dilarang itu pasti jumlahnya sedikit. Kenapa yang dibolehkan itu tidak disebutkan satu persatu? Kira-kira kita tidak bisa membayangkan bagaimana tebalnya ini Quran kalau mau menyebutkan yang dibolehkan. Dibolehkan minum air, dibolehkan minum susu, dibolehkan, ya, kalau apa, hewan-hewan saya mau disebutkan, panjangnya itu ayatnya Quran, dihalalkan makan, ya, sapi, dihalalkan makan ikan, dihalalkan makan ini. Selama tidak ada pelarangannya, maka itu artinya boleh. Nah, yang saya ingin katakan di sini, Pak, kalau kita bandingkan antara yang dibolehkan dengan yang dilarang, yang dibolehkan itu tanpa batas. Sementara yang dilarang itu terbatas. Tapi apa komentar kita kadang-kadang, Pak? Islam itu sedikit-sedikit haram semua. Coba bayangkan, Pak. Itu tidak benar. Ya. Kalau dia tidak dibolehkan berjudi, dia tidak bolehkan mengundi, tidak dibolehkan ini. Ya, akhirnya dibilang, ini kayaknya Islam ini memberatkan sekali, haram semua. Ya. Berapa yang diharamkan? Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir. Ya. Dan tidaklah Allah mengharamkan satu muamalah terkecuali di sampingnya Allah membuka pintu-pintu yang boleh daripada itu. Kita ambil contohnya, Mas. Ya. Contoh. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perzinahan. Iya. Ketika Allah mengharamkan perzinahan, pasti kebutuhan manusia di situ ada yang dibuka. Memang Allah mengharamkan perzinahan, tapi Allah membuka pintu lebih lebar yang namanya pernikahan. Yang namanya pernikahan. Iya. Karena apa yang dilakukan oleh orang yang menikah, Pak, terutama ketika pengantin baru, itu juga sebenarnya yang dicari oleh orang yang berzina. Sama aja. Ya, apa yang dicari kira-kira? Sama-sama menyalurkan kebutuhan biologis, ya. Tapi satu ini diharamkan karena tidak pakai akad, ya. Satu ini dihalalkan. Bahkan Allah mengatakan, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'." Boleh kalian menikah, ya, 2, 3 sampai 4. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala umpamanya, ya, mengharamkan muamalah-muamalah yang lain. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Itu riba pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan, yaitu membungakan uang. Ya, itu intinya. Tapi ketika Allah mengharamkan yang riba, Allah menghalalkan jual beli. Jual beli inilah yang cakupannya sangat luas sekali. Ya. Jadi ada orang mengatakan, bagaimana kalau umpamanya saya beli barang, ya, 100.000, terus saya jual 100 juta. Terserah, yang penting ada mau beli. Jadi ada yang mengatakan biasa, tidak boleh itu kita memiliki keuntungan yang terlalu banyak. Siapa boleh? Itulah jual beli, Pak. Boleh. Yang penting kita istilahnya tidak menipu orang. Maka ketika kita membeli barang dengan harga yang paling rendah, kemudian kita jual, ya, dengan harga yang paling tinggi dan orang tidak merasa tertipu. Ya, maksudnya bagaimana itu? Jangan sampai ada orang yang merasa tertipu. Harganya umpamanya begini, sebenarnya tidak begitu. Ya, umpamanya harganya tanah kita di sini berapa harganya, Pak Ji? Tanah yang dibeli 800 juta ya? Harganya 800 juta. Saya rasa pemiliknya dulu itu enggak tahu, mungkin cuma 1 juta dibelikan dulu. Kapan? Ya.